sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to write that on the memo. I'm coming closer. I will catch you. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungkam Yadi di channel terkacau vlog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saya kita bahas. Hayo gaskan. Oke, sampai yang aku bahas di sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan ke aku ya guys ya. Perkara sesuatu yang kalian bingungkan mungkin dan kalian bertanya-tanya gitu loh. Kak, ini teh benar atau enggak sih Kak? Kak, ini teh gimana sih Kak cerita sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini aku mau mencoba untuk menjelaskan, tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya seperti apa yang kalian tanyakan ke aku ya. Oke, jadi di sini ada video dari TikTok ya. Jadi kayak gini guys. Oke ya, kita putar ya. Di sini teh ada seseorang yang sedang membuka bata atau ubin. Oke. Oke, ini sedang membuka ubin. Dibukalah ubinnya. Terus apa nih? Oke. Dimana? Oke, dicongkel. Dan oke, segitu aja videonya ya. Nah, jadi itu video yang kalian tanyakan ke aku. Dan di sini aku mau nyoba jelasin gitu loh, itu kenapa dan apa yang terjadi. Nah, jadi gini guys ceritanya. Jadi pada awalnya itu ada seseorang yang ngontrak di daerah Depok guys. Ya mungkin saja si adenya itu ingin mengadu nasib juga di daerah Depok. Si adenya ikut nginep di kontrakan itu gitu. Jadi yang pertama ngontrak tuh kakaknya dulu. Mereka itu dua-duanya cowok, kakak beradik. Nah, setelah beberapa pekan mengontrak ya mereka ya biasa aktivitas seperti biasanya bekerja gitu, dan kerja mereka itu adalah ya dagang bakso Malang yang keliling naik motor gitu guys. Iya fine aja gitu, gak ada yang aneh dari mereka gitu. Terus pada suatu hari si adeknya ini menitipkan kunci sama tetangga kontrakannya gitu loh. Entah kemana pergi dia. Nah, pada suatu hari yang punya kontrakan sama istrinya tuh bebersih kontrakan tersebut. Ya kalau misalkan kontrakan kosong kan pengen dibersihin buat yang kontrak baru gitu kan. Nah, bebersih di area kamar mandi. Pas bebersih, kok aneh nih, ada yang aneh. Ada yang anehnya kenapa? Kan di situ tuh di kontrakan itu lantainya semuanya putih, ubinnya semuanya putih. Kayak aneh banget nih. Ada salah satu ubin atau lantai yang beda dari yang lain. Ya si bapak kontrakan itu ya mungkin mikir, lah kenapa ini kayak gini gitu loh. Dulu kan gue masangnya itu semuanya putih gitu. Tapi ada pikiran positif juga si bapaknya. Bapaknya mikir, oh mungkin ini dibenerin kemarin sama yang menghuni terakhir gitu. Pikirnya gitu, masih positif. Nah terus ya kesini agak-agak ya curiga gitu. Kadang kalau ada yang aneh kita curiga gitu kan. Di balik rasa curiganya itu, bapak kontrakan pun ya bergegas lah untuk mendekati lantai atau ubin itu, mendekati untuk ngecek lah. Nah terus dicek, diketuk-ketuk itu si lantainya, kok kayak ada yang kosong gitu. Kadang kalau misalkan lantai semennya dikit, bawahnya itu bakalan kayak kosong gitu. Nah terus rasa penasaran si bapak kontrakan itu makin menjadi-jadi, dan dicongkel lah lantai yang beda itu, yang warna hijau. Dicongkel, terus kayak nggak ada yang aneh sih gitu. Soalnya bawahnya itu ya semen gitu, semen yang udah kering. Tapi diketuk-ketuk lagi sama si bapaknya. Kayak ada rasa aneh, curiga. Kok ada yang kayak kosong gini gitu loh. Maksudnya si tanahnya itu tidak padat. Si bapaknya makin penasaran dong. Makin penasaran, digali tanahnya itu, digali. Pas digali nggak ada apa-apa, tapi digali lagi, penasaran nih, digali lagi, kayak mencium aroma kayak bentar, kok aku inget Roy Kiyoshi ya, aroma gitu ya, mohon maaf nih ya gitu. Jadi ada aroma yang kayak bau busuk. Si bapak kontrakan itu langsung memanggil atau melaporkan kepada RT dan RW setempat di situ.
Ya takutnya mungkin ada apa ini gitu loh. Si bapaknya balik lagi untuk memastikan ini teh ada apa gitu loh. Pas jam 2:30 si bapaknya memulai untuk menggali. Berhubung bapaknya mau sholat asar, berhenti dulu tuh. Kegiatan menggali itu berhenti dulu. Sampai dimulai lagi setelah maghrib. Dimulai digali, terus tapi kayak aneh banget. Kayak ada bentuk lutut. Nah loh, lutut di tanah, gimana ceritanya coba? Kayak ngeri gitu kan. Nah pas dilihat kayak ada lutut nih, kata si bapaknya gitu. Tapi di situ si bapaknya belum bisa memastikan bahwasanya itu manusia. Dan digali semakin dalam, ternyata memang betul di situ ada manusia. Ya, memakai baju hitam dan celana pendek. Jadi di kuburnya itu kayak posisi duduknya itu kayak si lutut kita tuh rapat ke dada. Ngerti nggak sih kalian? Kayak duduk kayak gitulah. Dievakuasi lah ya bersama warga di situ. Ya, dan yang jelas manusia itu sudah tidak bernyawa. Dan polisi pun langsung mengusut hal ini gitu loh. Nah, terus polisi memeriksa saksi-saksi dan orang yang tinggal di situ terakhir kali. Yang terakhir kali kan yaitu kakak beradik itu. Dan salah satu penghuni kontrakan itu sempat menghilang gitu, entah kemana, mungkin kabur atau gimana. Dan akhirnya berhasil ditangkap polisi dan mengaku bahwasanya dia yang melakukan hal itu kepada kakaknya. Jadi di situ adeknya yang berbuat kayak gitu. Dan ini tuh kenapa sih bisa kayak gini, bisa terjadi kayak gini tuh halnya karena apa? Jadi motifnya itu si adeknya itu pengen nikah. Lantaran dia udah punya pacar dong, pengen meminang kekasihnya. Tetapi di sisi lain kakaknya itu belum nikah. Jadi kakaknya tuh gak mau dilangkahin guys. Jadi ya masalah gitu kakaknya dilangkahin, kasihan gitu kan. Dan setelah itu kakaknya ngerasa marah akibat dipertanyakan gitu, kapan kakak nikah dong gitu loh, biar aku bisa nikah juga, biar gak ngelangkahin kakak gitu. Karena disuruh adanya nikah gitu, mungkin kakaknya emosi gitu karena mungkin dia belum menemukan jodohnya. Nah setelah kejadian itu pun si kakaknya jadi marah-marah terus gitu. Adanya kesel dan adanya itu entah ada apa yang merasukinya, akhirnya melayanglah tabung gas 3 kilo gitu ke kakaknya. Akhirnya kakaknya itu menghembuskan napas terakhir dan adanya bingung lah, ini gimana ceritanya kok kakaknya jadi kayak gini, dia hilang akal. Nah jadi dia itu menguburkannya di kontrakan tersebut, di ruangan kamar mandi gitu. Dan pada pekan itu juga di situ tuh ada orang yang hilang di lokasi tersebut juga. Dan orang yang hilang ini gak ada hubungannya sama kasus ini gitu loh, tetapi ada hubungannya dengan orang yang ada di situ. Jadi adanya ini selain memperlakukan kakaknya seperti itu, dia juga memperlakukan orang sama. Dan nggak tahu tuh orang yang ono dikuburin di mana gitu. Jadi dia melakukan 2 kasus gitu loh dalam waktu yang berdekatan. Parah banget gitu loh, bisa-bisanya gitu. Nah jadi gitu guys cerita atau kronologis di balik hal yang kalian tanyakan ya, yang ada sesuatu di balik ubin atau keramik kontrakan tersebut. Jadi gitu guys ya. Nah di sini juga aku mau menambahkan guys, ada salah satu video yang kalian tag di TikTok aku. Banyak banget yang nge-tag ini gitu loh. Aku sebenarnya paham. Cuma lu tuh ngapain kayak gini gitu loh. Nah jadi di sini tuh ada postingan dari akun Lili Dwita ya, akun TikTok. Kita putar videonya ya. Oke. Udah gitu aja ini. Oke. Nah, di sini tuh dia membuat video TikTok dengan tulisan di videonya kayak gini. Lebih baik gue meninggoy daripada cium kaki ibu. Oke. Dan orang-orang mungkin melihat huruf besar yang ditebalkannya saja, tetapi sebetulnya di sini itu ada tulisan babe di pinggirnya nih, kecil nih. Dan entah maksud dan tujuan si Mbak ini apa, tetapi aku paham kok gitu loh. Maksud Mbak itu pengen masuk FYP, pengen viral gitu, dengan cara mengoceh pikiran orang gitu.
mengetes IQ seseorang. Aku ngerti gitu, lebih baik gue meninggal daripada cium kaki ibu babe gitu kalau disambungin. Ya meskipun aku paham maksud dia kayak gimana, tetapi konten yang Mbak buat itu, mohon maaf nih kalau Mbak nonton nih, konten yang Mbak buat itu sensitif Mbak. Meskipun Mbak menuliskan babe di situ, tapi tetap aja Mbak teh mancing orang-orang gitu untuk menonton, melihat, mengomen, menghujat gitu loh guys. Ya tolonglah gitu. Paling nanti kalau misalkan ada yang komen pedas, dia jawab, hello tuh IQ-nya rendah. Pasti gitu dia balesnya gitu kan. Walaupun ada yang paham, ada yang enggak, tetapi tetap saja Mbak itu membuat konten yang kayak gini tuh ini nggak baik lah, karena ini sensitif banget. Kalau bisa mah bikin konten yang san aja kayak orang-orang lain gitu, jangan memancing lah gitu. Oke, jadi gitu aja guys ya. Untuk buat kalian yang nge-tag aku, makasih banget gitu loh, karena ya harus dikasih paham yang kayak gini. Aduh, dikasih paham ya. Oke, jadi gitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Makasih banget buat kalian yang udah ngasih info. Kalau ada yang mau ngasih info boleh komen di kolom komentar, oke? Dan oh ya guys, aku mau ngasih tahu kalau misalkan kakak aku itu meninggal 7 hari lalu dan kemarin itu 7-nya gitu kan. Minta doanya semoga kakak aku tenang di alam sana dan semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu guys ya. Boleh? Aku minta amin doang dari kalian. Oke, jadi gitu. Terima kasih guys udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy.